Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas mengenai fungsi eksponensial. Apa itu fungsi eksponensial? Fungsi eksponensial adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke bilangan real a pangkat x dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Untuk selanjutnya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya yaitu eksponensial adalah bilangan berpangkat yang nilainya dapat dicari dengan perkalian berulang dengan faktor bilangan yang sama, berupa bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Bentuk umum eksponensial yaitu a pangkat n. A disebut bilangan pokok atau basis dan n disebut pangkat atau eksponen. A pangkat n sama dengan a kali a sebanyak n faktor. Contohnya yang pertama yaitu 2 pangkat 4, maka sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Selanjutnya min 3 pangkat 3, maka sama dengan min 3 kali min 3 sebanyak 3 kali. Yang terakhir, sepertiga pangkat 5, maka sepertiga kali sepertiga sebanyak 5 kali. Yang selanjutnya jenis-jenis eksponensial. Yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Sifat yang pertama yaitu a pangkat m dikalikan a pangkat n, maka sama dengan a pangkat m plus n. Jadi pangkatnya ditambahkan dengan catatan basisnya sama. Contohnya 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 4 plus 3 sama dengan 3 pangkat 7. Yang kedua, apabila ada a pangkat m dibagi a pangkat n, maka sama dengan a pangkat m min n, pangkatnya dikurangi. Contohnya 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 5 min 3 sama dengan 6 pangkat 2. Yang ketiga, apabila ada a pangkat m dipangkatkan lagi n, maka pangkatnya dikalikan menjadi a pangkat m kali n. Contohnya 4 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2 sama dengan 4 pangkat 5 kali 2 sama dengan 4 pangkat 10. Selanjutnya yang keempat, apabila ada a kali b pangkat n, maka sama dengan a pangkat n dikalikan b pangkat n. Contohnya 4 kali 5 dipangkatkan 2, maka sama dengan 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 16 kali 25 sama dengan 400. Atau bisa juga dikali terlebih dahulu lalu dipangkatkan, hasilnya akan sama 400. Yang kelima yaitu a per b pangkat n, maka akan menjadi a pangkat n dibagi b pangkat n. Contohnya yaitu 2 per 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Hasilnya 16 pangkat 81. Diingat-ingat ya, basis tadi yaitu yang A. Jadi yang pertama dan yang kedua basisnya harus sama. Sifat yang pertama yang kedua basisnya harus sama. Kalau beda, berbeda. Yang kedua yaitu bilangan berpangkat 0. A pangkat 0, berapapun dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Jadi bilangan berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Contohnya 3 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketiga yaitu bilangan berpangkat bulat negatif. Apabila ada a pangkat min n dan kita ingin pangkatnya positif, maka sama dengan 1 per a pangkat n. Atau apabila ada a pangkat n dan kita ingin pangkatnya negatif, maka akan sama dengan 1 per a pangkat min n. Contohnya 2 pangkat min 5 sama dengan 1 per 2 pangkat 5 sama dengan 1 per 32 dan 1
per 2 pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi sesuai apa yang diperintahkan. Apabila yang diinginkan positif, jadi yang pertama, yang negatif nanti pakai yang kedua. Yang keempat yaitu bilangan berpangkat negatif dan 0. Apabila ada 0 pangkat n, 0 pangkat min n, maka akan sama dengan 1 dibagi 0 pangkat n. Ini sifat yang sebelumnya tadi ya, sama dengan 1 dibagi 0. Berapapun dibagi 0, maka hasilnya akan tidak terdefinisi. Jadi bilangan berapapun yang dibagi dengan 0, hasilnya tidak terdefinisi. Yang kelima yaitu bilangan pecahan berpangkat. Yang pertama, apabila ada A per B pangkat 0, maka hasilnya 1, seperti yang sifat pertama tadi ya. Jadi contohnya 2 per 3 pangkat 0 akan sama dengan 1. Yang kedua yaitu A per B pangkat min M, maka akan sama dengan B per A pangkat M apabila kita menginginkan pangkatnya positif. Contohnya 3 per 4 pangkat min 3, maka 4 per 3 pangkat 3, jadi dibalik ya. Terus sama dengan 4 pangkat 3 per 3 pangkat 4. Yang ketiga yaitu apabila ada A per B pangkat M dipangkatkan lagi N, maka sama dengan A per B pangkat M kali N, pangkatnya dikalikan. Contohnya 1 per 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, maka hasilnya 1 per 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 6. Jadi ini sifatnya sama seperti yang pertama, akan tetapi ini pada bilangan pecahan. Yang pertama tadi hanya bilangan bulat saja. Seperti itu. Apabila ada yang tidak paham bisa ditanyakan lagi nanti. Selanjutnya yang keempat, apabila ada A pangkat M per N, maka sama dengan akar N dari A pangkat M. Contohnya, apabila ada 64 dipangkatkan 5 per 6, maka sama dengan akar 6 dari 64 pangkat 5. Sama dengan akar 64-nya disederhanakan lagi menjadi 2 pangkat 6 ya, bisa. Lalu menjadi seperti itu, lalu dipangkatkan pecahan lagi menjadi 2 pangkat 6, dipangkatkan lagi 5 per 6. Nah, 6 dibagi 6 hasilnya 1, maka menjadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Selanjutnya yang kelima, A per B pangkat M dikalikan A per B pangkat N, maka pangkatnya ditambahkan. Contohnya 3 per 5 pangkat 2 dikalikan 3 per 5, maka sama dengan 3 per 5, 2 plus 1 sama dengan 3 per 5 pangkat 3. Yang terakhir, A per B pangkat M dibagi A per B pangkat N, maka hasilnya, pangkatnya dikurangi ya, jadi A per B pangkat M min N. Contohnya 5 per 8 pangkat 7 dibagi 5 per 8 pangkat 5, itu contohnya dibagi ya, mohon maaf salah tandanya, maka akan menjadi 5 per 8 pangkat 7 dikurangi 5 sama dengan 5 per 8 pangkat 2. Apakah ada pertanyaan? Sampai sini apabila ada silakan komen di postingan ini atau tidak tanya di grup WA. Senyamannya kalian, nanti pasti akan Ibu balas. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Apabila Ibu salah, boleh diingatkan. Apabila kalian tidak paham, silakan bertanya. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih.
Ibu ada satu kata mutiara untuk kalian, yaitu perjalanan 1000 km dimulai dengan langkah pertama. Maka di kelas 10 ini kalian harus semangat untuk belajar, walaupun belajarnya secara online, tetapi kalian harus tetap semangat ya. Karena materinya dari kelas ke kelas akan berkelanjutan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.